Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pastor Aris Penan Lampir dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Senin 29 Maret tahun 2021. Saudara-saudari, tema permenungan kita pada kesempatan ini adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari-hari ini kita berada dalam masa Pekan Suci. Kita sudah memulainya sejak kemarin pada Hari Raya Minggu Palma dan akan berpuncak pada perayaan kebangkitan Tuhan, perayaan Paskah, perayaan kemenangan kita semua. Saudara-saudari, mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita akan mendengarkan kisah-kisah terakhir dari hidup Yesus. Kita diajak untuk masuk ke dalam hari-hari terakhir hidup Yesus, sebelum ia menderita sengsara, wafat, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita mendengarkan salah satu kisah dari kehidupan Yesus sebelum ia menderita sengsara, wafat, dan bangkit, yaitu peristiwa di mana seorang wanita bernama Maria datang kepada Tuhan Yesus dan mengurapinya. Kisah ini amat menarik karena mengisahkan kepada kita tentang sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh lahir dari pengalaman iman seorang wanita yang begitu mengasihi Tuhan. Dalam kisah Injil yang kita dengarkan hari ini, dikisahkan bahwa Maria datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kakinya, meminyaki kakinya dengan minyak narwastu yang paling mahal, dan kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambut, dengan mahkotanya yang begitu indah. Saudara-saudari, dari peristiwa Maria mengurapi Tuhan Yesus ini, kita belajar bahwa pemberian terbaik dari Maria kepada Tuhan Yesus bukan terletak pada mahalnya minyak narwastu, bukan terletak pada rambut yang digunakan untuk menyeka kaki Yesus. Ada hal yang amat mendalam dari pemberian yang terbaik dari Maria kepada Tuhan sendiri. Kalau dalam tradisi pengurapan, biasanya yang diurapi adalah kepala seseorang. Tetapi Maria mengurapi kaki Yesus. Bahkan ia membiarkan rambutnya yang indah itu turun, rela untuk kotor dan dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Hal ini mau menggambarkan satu nilai iman yang luar biasa, yaitu memberikan kepada Tuhan Yesus dirinya sendiri, yaitu sikap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi dirinya. Dari kisah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari Maria bahwa pemberian terbaik adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak belajar dari Yudas Iskariot yang walaupun menjadi pengikut Yesus dari saat ke saat, kemana saja Tuhan Yesus pergi, tetapi ia tidak mampu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab matanya tertutup, hatinya tertutup, tangannya tertutup, karena pikirannya yang selalu berpikir tentang untung rugi dalam mengikuti Tuhan, untung rugi
dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saat ini kita sudah berada pada hari-hari yang penuh rahmat, yaitu hari-hari Pekan Suci. Pertanyaan penting bagi kita saat ini adalah, apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Mungkin saja ada yang mengatakan, saya sudah memberikan amplop aksi puasa pembangunan. Saya sudah pergi ke tempat-tempat panti asuhan. Saya sudah pergi ke kolong-kolong jembatan dan membagi segala macam amal yang bisa saya berikan kepada sesama saya. Atau juga ada yang mengatakan, saya sudah memberikan yang terbaik dengan berdoa terus-menerus. Tiada hari tanpa dosa, tanpa doa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang Anda buat itu sudah benar. Tetapi ada hal yang harus kita hidupi lagi, yaitu pemberian diri kita. Pemberian diri kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Caranya adalah kita datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon rahmat agar kita semua boleh menikmati rahmat belas kasih-Nya kepada kita, supaya pada perayaan Paskah nanti kita sungguh-sungguh mengalami sukacita iman. Jangan takut, jangan malu karena dosa-dosa yang kita sudah buat selama ini. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Hidup kita yang hampir putus karena dosa-dosa kita, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan memutuskannya. Hidup kita yang mulai pudar nyalanya akibat dosa-dosa kita, Tuhan tidak akan memadamkannya, karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi datanglah kepada Tuhan. Tuhan menyediakan hal yang istimewa bagi kita, yaitu rahmat cinta kasih-Nya. Datanglah, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, dan mohon pengampunan agar kita semua mengalami sukacita iman dalam merayakan Paskah nanti. Tuhan memberkati kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.